Baiklah teman-teman, di saluran ini saya sudah sering memperingatkan bahwa para politisi seperti Anthony Albanese dan Tuti Ikea, mereka sedang menghancurkan aliansi berabad-abad kita dengan negara-negara seperti Amerika Serikat. Dalam kedua kasus, Inggris dan Australia lebih diuntungkan oleh aliansi kita dengan Amerika Serikat daripada sebaliknya. Mengapa politisi kiri dan semi-sosialis melakukan itu? Karena mereka takut pada konstituen Muslim mereka. Demi menyenangkan sebagian kecil, yaitu umat Muslim, mereka merusak aliansi kita dengan Amerika Serikat. Pada 21 Maret, Donald Trump menyinggung hal ini. Saya bilang situasinya akan memburuk, dengarkan baik-baik. Tuan Presiden, Anda mempermasalahkan Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Sangat terkejut tentang Australia. Apa yang Anda ingin mereka lakukan? Mereka seharusnya terlibat. Saya akan terkejut jika mereka menolak. Kerana kita selalu mengatakan ya. Apa yang Australia tolak? Apa yang ditolak Australia, Pak Presiden? Jadi dia mengatakan itu. Dan kemudian saluran propaganda yang didanai pajak kita, ABC, mengunggah ini 2 hari yang lalu. Sepertinya mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dari Amerika. Ini adalah Pine Gap. Jika Pine Gap terlibat dalam insiden-insiden tu, saya rasa itu patut dikecam menurut saya. Saya akan mengatakan begitu. Sebagai orang Australia, kita harus menyelidikinya. Sebagai orang Australia, kita harus menyelidikinya. Dia orang Pakistan. Mereka bilang, jika fasilitas Pine Gap membantu pasukan Amerika Serikat di Iran, kita harus menyelidikinya karena para siswi tewas di Minab yang jelas sebuah kesalahan. AS tidak berniat membunuh siswi Iran. Tidak ada yang percaya itu. Namun, argumen itu tetap digunakan untuk menentang operasi ini. Operasi ini bukan hanya demi kebaikan Israel atau ISS, tapi untuk semua orang, termasuk kita. Kita sedang menghadapi krisis energi total. Kata mereka, pertengahan April pom bensin kita akan kehabisan bahan bakar. Ini bukan salah Donald Trump kalau kita tidak membangun cadangan strategis kita. Badan Energi Internasional menyarankan tiap negara punya cadangan bahan bakar untuk 90 hari. Kita hanya punya 30 hari, jadi pertengahan April kita kehabisan bahan bakar. Tidak ada bahan bakar, kita benar-benar bermasalah di Australia. Kita tidak belajar dari pengalaman COVID. Saat itu bahan bakar murah dan bahkan harganya sempat negatif, mereka memberi kita uang. Harganya turun ke $0 per barel, lalu negatif. Mereka membayar Anda untuk menyimpan bahan bakar agar jalur pasokan tetap terbuka, karena jika ditutup, tidak bisa dibuka lagi. Inilah kejeniusan politisi kita. Scott Morrison, Perdana Menteri saat itu, dianggap sebagai Perdana Menteri terburuk kedua sepanjang masa. Sekarang Albanese tampak seperti Perdana Menteri hebat. Dia membeli jutaan barrel dan menyimpannya di Amerika Serikat. Cadangan strategis dibuat agar minyak tersedia di dalam negeri. Para kritikus saat itu bilang, jika ada krisis energi global lagi, ASS akan menahan cadangan itu untuk dirinya sendiri, dan itu memang seharusnya. Saya tidak menyalahkan ASS, tapi para politisi kita yang bodoh. Kembali ke topik. Jadi sekarang Presiden Trump kembali mengecam Australia. Dengarkan dia. Dan mungkin khususnya negara itu, Anda tahu, ikatan terlama, sekutu terlama, Australia juga. Australia tidak hebat. Saya belajar dari Tony Abbott. Selama 100 tahun terakhir kita selalu berjuang bersama Amerika, bahkan di Vietnam. Inggris tidak ke Vietnam, Australia ikut. Perang itu sangat tidak populer di Australia. Prajurit kita tidak disambut waktu itu. Meski perangnya tidak populer, kita tetap mendukung teman Amerika kita. Ini pertama kali dalam 100 tahun saya kutip Tony Abbott. Saya tidak tahu. Ini pertama kalinya kita tidak secara sukarela menawarkan aset militer Australia untuk membantu Amerika. Lihat akibatnya. Saya agak terkejut dengan Australia. Saya hanya menganggap 5 negara di Timur Tengah yang hebat. Mereka adalah sekutu baru. Kita sebenarnya tidak pernah benar-benar mendapat banyak dukungan. Anda tahu, kita menghabiskan triliunan dolar untuk mendukung negara-negara. Ini liga kecil, bukan liga besar. Ini semacam level liga kecil bagi kita. Mudah, kita kalahkan mereka dalam seminggu. Minggu pertama, semua selesai. Dalam beberapa hari, semuanya selesai. Saya rasa Angkatan Laut hanya butuh 3 hari untuk melenyapkan itu. Mereka tidak ada di sana.
Jadi kalau nanti ada yang besar yang saya harap tidak terjadi, tapi kalau memang ada yang besar, saya rasa mereka tidak akan ada di sana. Dan itu tidak adil. Kita harus mengingat itu sebagai negara. Itu yang sudah aku katakan padamu. Itu yang akan dia katakan. Jika JD Vance jadi presiden berikutnya, dia akan mengingat ini. Dia sudah isolasionis. Jika perang terjadi dan Tiongkok atau Indonesia mengancam, maaf. Kami ingat tindakan kalian di 2026. Kalian tidak datang menolong kami. Kenapa kami harus menolong kalian? Ingat, ada kaum isolasionis di Amerika. Pada 1939, Amerika tidak ingin ikut Perang Dunia II. Inilah alasan Churchill dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar abad ke-20. Karena antara tahun 1939 dan 1941, Churchill benar-benar sendirian. Dia terus meminta Roosevelt membantu Inggris, meskipun Roosevelt bersimpati pada Inggris karena ibunya orang Inggris. Yang mengangkat tangan dan berkata, maaf, saya tidak bisa membantu. Lalu Jepang dengan bodohnya menyerang Amerika di Pearl Harbor. Dan keesokan harinya, Hitler dengan bodohnya menyatakan perang terhadap Amerika. Maka Amerika tidak punya pilihan selain ikut berperang lawan Jerman. Bagaimana jika Indonesia tidak melakukan kesalahan itu? Bagaimana jika Tiongkok tidak melakukan kesalahan itu? Mungkin Indonesia memang tidak bisa karena mereka tidak punya kemampuan itu. Dan JD Vance menjabat. Siapa yang akan datang menyelamatkan kita? Itu poin yang sangat sederhana. Dan itu bukan pendapat saya, teman-teman. Poin ini disampaikan para ahli strategi Australia dan menjadi dasar doktrin pertahanan kita. Anthony Albanese mendengar Tuti Yahya yang juga punya masalah Islamis mengatakan kami tidak ingin terlibat. Tidak ada hukum internasional. Ini bertentangan dengan hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Bagian mana yang dilanggar? Anda datang ke Dewan Keamanan PBB dan mengatakan punya alasan percaya rezim teroris ini akan mendapat senjata nuklir. Menurut pengakuan mereka sendiri, mereka memiliki 440 kg uranium yang telah diperkaya, yang hanya 2 minggu lagi bisa berubah menjadi 12 bom nuklir. Kami percaya itu, mereka sudah mengakuinya. Kami akan melemahkan kemampuan mereka. Rusia dan Tiongkok memvetonya dan mereka berkata, tidak, maaf, kami tidak memberikan mandat ini kepada kalian. Itulah ringkasan hukum internasional. Apakah Putin mempertimbangkan hukum internasional saat masuk Ukraina? Apakah Tiongkok akan meminta persetujuan hukum internasional saat masuk Taiwan? Atau saat mereka masuk ke Australia? Kamu tahu apa yang akan dikatakan oleh JD Vance? Kita akan mengecamnya di PBB dan menyatakan ini melanggar hukum internasional. Inggris dan Eropa akan menyebutnya melanggar hukum internasional. Kami sangat mengecamnya. Mereka akan berkata begitu saat bom jatuh di Melbourne dan Sydney atau pasukan musuh mendarat di Australia Utara. Beginilah bodohnya. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi besok. Oke, saya bukan orang yang suka menakut-nakuti. Tapi ketika merencanakan pertahanan strategis negara Anda, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Tapi tidak, kita punya politisi kiri progresif yang mengikuti jejak Perdana Menteri pecundang bernama Keir Starmer yang sangat takut kehilangan suara di daerah pemilihan yang didominasi Muslim. Itu saja. Mereka bahkan tidak semenentang itu secara ideologis seperti Partai Hijau. Mereka punya agenda berbeda. Anthony Albanese tak khawatir suara Muslim karena jumlahnya sedikit. Di atas kertas disebut soal hukum internasional, tapi sebenarnya bukan itu. Mereka hanya tidak ingin menyinggung basis pemilih Islamis. Itu saja, hanya itu. Dan lihat apa yang baru saja dikatakan Trump. Kita akan mengingat itu, mereka akan mengingat itu. Perdana Menteri yang menyedihkan ini, mereka sedang mempertaruhkan keamanan nasional kita. Menurut saya ya, cukup mengecewakan teman-teman.